Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik saja? Oh ya, alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, serta barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang eh, tentang sholat fardu 5 waktu. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah agar nantinya saat pembelajaran kita akan dimudahkan dalam pemberian pelajaran serta bermanfaat ilmunya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisa kita mulai? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah. Jadi materi kita hari ini yaitu adalah tentang sholat fardu 5 waktu. Kita setiap hari itu melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, itu tuh sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Karena kita seorang Islam, seorang agama yang Islam, kita wajib menunaikan sholat fardu 5 waktu. Sebelum kita memulai pelajaran juga, alangkah lebih baiknya kita absen dulu. Oke, jadi untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Lengkap semua? Oh, alhamdulillah, ini kita lengkap semua. Bagus. Silahkan dibuka buku pelajaran pada hari ini. Buka materi tentang sholat fardu 5 waktu. Nah, ada yang tahu pengertian dari sholat fardu? Silahkan kalau ada yang tahu bisa mengemukakan dulu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita itu telah melakukan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam ya. Pengertian sholat fardu itu selaras dengan kandungan ayat Al-Quran At-Taubah ayat 103 yang berbunyi washolli alaihim inna sholataka sakonul lahum, yang artinya dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu atau sholataka itu menumbuhkan ketentaman jiwa bagi mereka. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu sehari semalam, yang biasa kita kenal dengan nama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sekarang dasar hukum perintah sholat fardu. Ada yang tahu? Dasar hukum sholat fardu itu di dalam Al-Quran surah apa, yang berbunyinya gimana? Bisa ada yang tahu? Silakan. Oke, jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang berarti padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Sedangkan menurut sabda Rasulullah itu, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an ala ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan, yang artinya Islam ditegakkan di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi selanjutnya yaitu tentang syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, syarat wajib sholat itu yang pertama beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, telah memasuki akil balik, maupun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya selama sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengonsumsi obat-obatan. Selanjutnya itu syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Mumayyiz, yang seperti tadi bisa membedakan mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang baik, dan mana yang tidak baik. Tidak hilang akalnya, masuk pada waktu sholat, suci dari hadas kecil dan besar, suci dari najis, baik mukhafafah, mutawasitah, dan mughaladzah. Ketika sholat kita juga harus menutup aurat, menghadap kiblat, berniat, tertib sewaktu menunaikan sholat, mualah atau tidak terputus-putus dalam melaksanakan rukun sholat, tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan sholat, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat, dan tidak mengunyah makan dan minum. Nah, selanjutnya ini yaitu perkara yang membatalkan sholat. Ada yang tahu? Perkara-perkara yang membatalkan sholat, mudah banget loh. Apa? Ayo, silakan. Ya, kamu. Nah, ya itu benar. Yang lain gantian lagi. Ayo, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Iya, benar. Yang lain lagi. Nah, jadi yang dikatakan oleh teman-teman tadi benar. Jadi, perkara-perkara yang membatalkan sholat itu datangnya hadas kecil maupun hadas besar saat di tengah-tengah sholat, menempelkan najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Habis itu mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara, atau 1 huruf namun sudah dipahami. Contohnya misalkan kamu lagi sholat nih, masa bicara jangan berdiri duduk, nah itu nggak boleh. Habis itu tertawa lebih ketika dalam sholat, berbicara aja nggak boleh, apalagi ketawa ya kan. Itu nggak boleh, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Makan dan minum meskipun hanya sedikit. Murtad ketika dalam sholat, gila ketika dalam sholat, berpaling di arah kiblat, tersingkapnya pakaian. Nah, ini perlu diingat ketika sholat, baju kita itu upayakan rada panjang. Jadi pas kita sujud, itu baju kita nggak kebuka. Nah, seperti itu. Habis itu meringkas rukun sholat. Kan rukun sholat kan ada 13 tuh. Habis itu kita singkat jadi 10 atau 5 supaya makin cepat. Nah, itu nggak boleh juga. Mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya. Misalkan sholat, aku berniat sholat zuhur, habis itu pas sudah terjalankan sholat kita ngubah niat jadi sholat maghrib, nggak boleh. Nah, mungkin itu, sisanya bisa dibaca lagi ya. Oke, selanjutnya itu ada rukun sholat fardu 5 waktu. Nah, tadi kan sudah Bapak bilang rukun sholat fardu itu ada 13. Rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, sholatnya menjadi tidak sah. Nah, menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Misalkan tidak mampu, bisa duduk atau berbaring. Takbiratul ihram, takbir di awal sholat. Membaca surah Al-Fatihah. Makmum membacanya setelah bacaan imam. Habis itu yang kelima, ruku dengan tumakninah dengan sikap tenang sejenak, berhenti sejenak. Iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Habis itu yang ke-9, duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah. Nah, jadi ketika kita sholat itu jangan terburu-buru. Jadi santai, beri jeda dulu sebentar supaya merasa nikmat sholatnya. Selanjutnya yang ke-10, membaca tasyahud. Ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, membaca salam. Yang pertama kemana dulu? Yo, yang ke kanan dulu, habis itu yang kiri. Serta yang terakhir yaitu tertib. Nah, rukun sholat itu harus tertib. Gak boleh misalkan habis baca Al-Fatihah langsung sujud tanpa ruku, itu gak boleh. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, ayo, untuk penjelasan Bapak tadi, apa ada yang ingin ditanyakan seputar sholat fardu 5 waktu? Silakan kalau ingin bertanya, supaya nanti mudah juga ketika kita sholat, supaya sholat kita jadi lancar, tenang, dan tentunya sholat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, apakah ada?
Nah, mungkin jelas saja ya, karena sholat fardu 5 waktu ini insya Allah sudah terjalan, sudah kalian laksanakan semua, karena sholat fardu kan sholat yang hampir setiap hari kita lakukan ya. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu sholat fardu 5 waktu itu sangatlah penting, jadi harus dikerjakan. Karena sholat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib dikerjakan, bukan wajib kifayah lagi, tetapi wajib dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan itu mendapat dosa, apabila dikerjakan dapat pahala. Ya, untuk evaluasi pada pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin dievaluasi untuk anak-anak semua? Ya, insya Allah jelas saja ya kan, tidak ada kendala tadi kita ya, lancar-lancar aja, dan pelajarannya insya Allah mudah ditangkap. Nah, selanjutnya ini Bapak ada tugas untuk kalian. Jadi ini nanti tugasnya Bapak berikan kepada ketua kelas. Habis itu ketua kelas nanti bisa membagi sama teman-temannya, karena waktu kita mepet, nanti ini bisa dikerjakan di rumah ya, buat PR minggu depan. Oke. Nah, nanti bisa diambil ketua kelas. Setelah itu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau apa seputar tadi tentang evaluasi atau tentang rangkuman materi yang telah kita pelajari tadi? Kalau tidak ada bisa kita cukupkan dulu loh. Nah, nggak ada lah. Oke. Mau cepat-cepat pulang ya? Oke ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada materi hari ini. Dan Bapak ingatkan lagi bahwasanya tadi PR dikerjakan, dan minggu depan kita mempelajari materi tentang sholat berjamaah. Nah, jadi usahakan kalian sudah mempelajari ya pelajaran minggu depan sholat berjamaah, supaya lebih mudah nanti belajarnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Semoga materi kita hari ini mendapat berkah yang baik dan banyak sekali, karena di balik keberkahan tersebut kita bisa mengambil hikmah yang amat baik. Ya sudah, kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas silakan ambil tugasnya, nanti dibagikan. Ya, Bapak pamit dulu.